Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar makrifat. Kali ini kita berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah. Yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang hakikat puasa. Hakikat puasa menurut perspektif tasawuf seperti yang disampaikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ingin disampaikan di sini bahwa perspektif berpuasa diwajibkan untuk orang-orang yang agar menjadi orang-orang yang bertakwa menurut pandangan tasawuf. Seperti apa Mbah Munajat? Baiklah, Bunyai, ini kebetulan kita pas menjalankan ibadah puasa dan selalu ayat yang dibacakan oleh ustadz-ustadz dalam ceramah-ceramah yaitu Al-Baqarah 183. Tadi sudah disampaikan oleh Bunyai dan bagaimana dalam perspektif tasawufnya atau dalam perspektif qodimnya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau dimakna di sini kan kutiba kan diwajibkan. Tetapi dalam makna qodimnya kutiba alaikumusiyam ya kitabnya orang-orang yang berpuasa. Jadi Allah memberikan kitab bagi orang puasa sebagaimana yang telah diberikan kepada umat-umat sebelumnya gitu. Jadi bagaimana kitab tentang puasa itu? Kitab adalah petunjuk atas puasa, dan hakikat puasa adalah menahan diri. Nah, itu kuncinya sebenarnya di sini, Bu Nyai, menahan diri. Diri itu apa? Diri itu adalah nafas atau jiwa atau kesadaran. Jadi akhirnya kembali lagi ke situ lagi, Bu Nyai. Kalau hakikat puasa jadi menahan diri. Diri itu adalah merupakan hasil interaksi dari komponen jasad halus manusia dengan ruhani. Jasad halus itu terdiri dari naluri, emosional, dan akal rasional yang berkelindan dengan ruhani. Tentunya ruhani tidak perlu berpuasa karena ruhani adalah entitas ketuhanan. Dia sesuatu yang murni. Sehingga yang perlu dipuasakan itu tiga komponen itu. Jadi yang pertama adalah nalurinya. Naluri apa? Naluri itu terkait dengan fungsi faali tubuh. Ya lapar, ya haus. Nah itu hubungannya dengan faali tubuh itu. Jadi kalau puasa hanya di level itu namanya hanya puasa naluriahnya saja, hanya menahan lapar dan haus. Dan kalau kita kombinasikan dengan yang disampaikan Imam Ghazali bahwa puasa itu ada tiga kategori, puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan puasanya orang yang sangat khusus. Maka ketika orang puasa dalam level naluri, maka dia tergolong puasanya orang umum. Kemudian yang kedua, ketika kita berhasil menahan emosional kita. Nah, ini terkait dengan emosional. Rasa merasa, iri, dengki, hasad, marah, dan sebagainya. Yang hubungannya dengan emosional, itu sudah puasanya orang khusus. Namun masih ada satu komponen lagi Bunyai dalam diri manusia, yaitu akal rasional. Nah, ini yang berat. Bagaimana kita menahan akal untuk tidak berpikir buruk, tidak berpikir jelek selama seharian penuh gitu. Bahkan kalau menurut
yang sesungguhnya hakikatnya ya puasa itu ya sepanjang hidup. Jadi ini sesungguhnya hanya latihan saja Bunyai, dan latihannya seringkali orang terjebak pada pemahaman yang sifatnya material, yang bisa diamati, bisa dikasih hukum. Nah itu hubungannya dengan hukum syariat akhirnya. Jadi begitu Bunyai apanya, keterhubungannya, kebersambungannya, levelingnya. Jadi kalau puasa yang zahir, puasa yang naluriah itu dihukumi oleh hukum syariat, itu fikih namanya itu. Tetapi kalau sudah jiwa, sudah akal dan emosional, maka itu sudah masuk ke dalam tazkiyatun nafas, itu sudah laku ruhani, itu ada di dalam bahasan tasawuf. Saya kira itu konstruksinya biar jelas dulu. Baik. Ya Mbah Munajat, jadi puasa menurut tasawuf tadi bukan hanya beribadah secara fisik ya Mbah Munajat ya, tetapi juga latihan spiritual untuk membawa seorang menjadi lebih dekat kepada Allah, karena tadi sudah disampaikan untuk menahan nafsu, menahan dari pikiran-pikiran negatif, rasa-rasa negatif gitu. Jadi melatih untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai takwaan gitu. Nah, ini kembali lagi untuk takwa yang disampaikan tadi dalam Al-Quran itu untuk mencapai tingkat ketakwaan. Di makom takwa yang seperti apa ini, Wahmun? Ya, kembali lagi ke permasalahan yang tadi. Jadi ketika komponen-komponen itu sudah dapat ditumbuhkan, maka yang akan menjadi panglima dalam diri kita, yang akan menjadi direction dalam nafas kita adalah ruhani kita. Ruhani adalah entitas ketuhanan, dia berasal dari alam qadim. Sehingga untuk mencapai makom takwa, maka kita harus sampai pada kesadaran ruhani. Karena hanya dengan kesadaran ruhani, maka nafsu-nafsu tadi itu bisa dikendalikan. Dalam ayat lain disebutkan bahwa ini masuk dalam kategori nafsul mutmainah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Jadi ketika kita sampai pada makom nafsul mutmainah, itu adalah prasyarat menuju kesadaran ruhaniyah. Nah, kesadaran ruhaniyah inilah jalan menuju ketakwaan. Jadi seperti itu gradasinya Bunyai. Atau singkatnya, ketakwaan adalah urusan kodim. Jadi ini juga harus dipahami juga ini dengan cermat ini. Jadi sesuatu yang tidak terukur, yang bukan materi, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, itu hampir pasti adalah urusan kodim. Misalnya sabar, ikhlas, khusyuk, takwa, nah itu urusan kodim. Kalau kita pakainya treatment zahir, treatment syariat, tidak akan ketemu gitu. Makanya pasti bimbang, saya sudah bertakwa belum. Bahkan kalau tadi kita urai kepada surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wah itu bisa panjang lagi Bunyai. Tapi karena bahasan kita kali ini khusus puasa, jadi kita fokuskan kepada puasa. Jadi puasa yang dalam perspektif tasawuf adalah tidak hanya sekedar naluriah saja, tidak hanya sekedar fisiknya saja, tetapi kita semestinya sampai kepada kesadaran ruhaniyah untuk mencapai makom takwa. Demikian Bunyai. Baik, Munajat. Jadi puasa kali ini yang kita ingin sampaikan bahwa kita itu puasa betul-betul puasa yang memang pada intinya mencapai makom takwa, yang dalam ilmu tasawuf ini dalam kolbu kita terisi dengan hanya kecintaan kita kepada Allah, karena kita sudah ada tahapan-tahapan tadi bahwa fisik kita ketika kita sudah merasa lelah, merasa lapar,
kita akan ingat bahwa laku puasa itu kita lemah ternyata ya, kalau kita tidak bisa apapun. Jadi kita merasa hanya membutuhkan Allah. Artinya ternyata kita emang lebih dekat kepada Allah gitu, lebih mencintai Allah. Karena sejatinya kita bukan siapa-siapa, ternyata hanya puasa saja kita sudah lemas ya. Yang mensucikan secara fisiknya, hingga mencapai jiwa kita. Akhirnya kita merasa bahwa mencintai Allah lebih dari segalanya gitu. Itu barangkali yang Bang Munajat ya. Jadi intinya itu puasa pada level rohani hampir tidak bisa dilakukan oleh orang awam itu punyai, karena ini ada treatment khusus. Bahkan orang awam sendiri sulit membedakannya itu antara emosional, akal rasional, terus bagaimana hadirnya rohani. Ini yang penting sungguhnya. Jadi katakanlah emosionalnya bisa menahan, namun akalnya hampir tidak mungkin untuk dikendalikan. Karena akal itu amat dinamis, dia bisa bekerja atau bisa berpikir secara loncat-meloncat itu dari satu bahasan ke bahasan lain, dan bisa kita terjebak pada pemikiran-pemikiran yang negatif. Nah, dengan melalui aktivasi rohani, sehingga rohaniah kita terbimbing dan rohaniah kita menjadi panglima dalam diri kita, maka puasa yang pada level yang tadi saya sebutkan, atau puasa khusus lil khusus yang disampaikan oleh Imam Ghazali, itu memungkinkan. Hanya memang seringkali umat pada umumnya terlalu mengenteng-entengkan, atau kadang terlalu mengkultuskan seseorang. Oh, itu kan imam, oh itu kan wali, oh itu kan nabi. Padahal nabi itu memberikan contoh untuk ditiru, bukan sekedar cerita, bukan sekedar kisah yang kita hanya sebatas tahu, hanya sebatas pemahaman. Tetapi itu adalah sesuatu yang dialami dan bisa kita alami. Nah, ini kalau diurai menjadi panjang dan lebar ini punya tentang bagaimana sunnah itu, bahwa yang diikuti oleh kita atas Rasulullah ya bukan hanya sekedar zahirnya saja, tetapi ruhaniahnya. Dan ini banyak hadis-hadis yang mengungkap sisi ruhaniah itu yang sering kali kita abaikan. Termasuk Imam Ghazali tersebut dalam Ihya Ulumuddin itu kan selalu membuat gradasi kualitas manusia. Artinya beliau paham ternyata ada gradasi-gradasi pelaksanaan dalam agama ini, dan ini bisa dilakukan oleh siapapun bagi yang mau gitu. Mungkin sekedar bocoran Bunyai bahwa agar ruhani kita terbimbing, kita memang perlu seorang guru mursyid yang waris yang bisa membimbing kita sebagai yang awam. Karena tanpa bimbingan guru mursyid ya impossible kita bisa mencapai pada makom tersebut. Demikian Bunyai. Ya baik, cukup jelas sekali Mbah Munajat apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kami semua bisa mencapai makom takwa yang tadi sudah disampaikan. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.